Sahabat semua, inilah kelanjutan kisah Nabi Adam. Kisah tentang kehidupan di bumi, tentang perjuangan seorang nabi, kesabaran seorang hamba, dan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya. Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam memulai lembaran baru dalam sejarah umat manusia. Disinilah ujian kehidupan dimulai, dan dari sinilah pula pelajaran besar tentang iman, ketaatan, dan kesabaran diajarkan kepada manusia. Mari kita lanjutkan kisah Nabi Adam dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Kehidupan pertama di bumi. Di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa mulai menjalani kehidupan yang benar-benar baru. Tidak lagi seperti di surga. Di bumi mereka harus berusaha, belajar, dan bertanggung jawab atas setiap langkah kehidupan. Mereka mulai mengenal kerja dan usaha, belajar bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencari rezeki dengan jerih payah, serta membangun keluarga sebagai awal dari generasi manusia. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan itu, Allah mengangkat Nabi Adam sebagai nabi pertama bagi umat manusia. Beliau bukan hanya seorang ayah bagi manusia, tetapi juga seorang pembimbing dan pengajar. Nabi Adam mengajarkan manusia tentang tauhid, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Beliau juga mengajarkan cara beribadah kepada Allah, bagaimana berdoa, bersyukur, dan memohon ampun. Selain itu, Nabi Adam mengajarkan akhlak yang baik, hidup dengan kejujuran, kesabaran, dan saling menghormati. Beliau mengingatkan agar manusia hidup sesuai dengan petunjuk Allah, menjauhi kesombongan dan kedurhakaan, serta selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Dari sinilah kehidupan manusia di bumi mulai berjalan, dipenuhi usaha, ujian, dan harapan, sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Anak-anak Nabi Adam. Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai banyak anak. Mereka tumbuh dan berkembang sebagai generasi pertama manusia di bumi. Di antara anak-anak Nabi Adam, terdapat dua putra yang dikenal dalam sejarah, yaitu Qabil dan Habil. Allah menguji keduanya dengan sebuah perintah. Masing-masing diminta untuk mempersembahkan kurban. Perintah ini bukan sekadar ritual, melainkan ujian keikhlasan dan ketaatan hati. Habil mempersembahkan kurbannya dengan hati yang tulus. Ia memilih yang terbaik dari apa yang dimilikinya tanpa mengharap pujian, hanya mengharap ridha Allah semata. Sementara itu, Qabil mempersembahkan kurbannya tanpa keikhlasan yang sama. Di dalam hatinya tumbuh rasa iri dan dengki, bukan ketundukan dan keimanan. Allah menerima kurban Habil, namun menolak kurban Qabil. Penolakan itu bukan karena bentuk kurbannya, melainkan karena niat dan isi hati di baliknya. Sejak saat itu rasa iri dalam diri Qabil semakin membesar. Ia tidak mampu menerima ketetapan Allah dan tidak mau memperbaiki hatinya. Dan dari sinilah ujian besar dalam kehidupan anak-anak Nabi Adam pun dimulai. Tragedi pertama dalam sejarah manusia. Rasa iri perlahan menguasai hati Qabil. Ia tidak mampu menerima kenyataan bahwa kurbannya ditolak oleh Allah, sementara kurban saudaranya, Habil, diterima. Nabi Adam telah menasihati Qabil dengan penuh kasih. Beliau mengingatkan agar Qabil membersihkan niatnya, menjauhkan iri dan dengki dari hati, serta kembali kepada Allah dengan keikhlasan. Namun Qabil menutup hatinya. Ia tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya dan membiarkan amarah serta kecemburuan menguasai dirinya. Hingga akhirnya Qabil melakukan dosa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menghilangkan nyawa saudaranya sendiri, Habil. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Sebuah peristiwa kelam yang lahir dari iri, dengki, dan ketidaktaatan. Ketika peristiwa itu terjadi, Nabi Adam sangat berduka. Hatinya hancur sebagai seorang ayah, namun beliau tetap bersabar sebagai seorang nabi. Beliau berserah diri kepada Allah, menyadari bahwa segala sesuatu terjadi dalam ketetapan dan hikmahnya.
Dari peristiwa inilah manusia belajar bahwa iri dan dengki hanya akan membawa kehancuran, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Dakwah Nabi Adam. Sepanjang hidupnya di bumi, Nabi Adam tidak pernah berhenti berdakwah. Beliau menjalankan tugasnya sebagai nabi pertama dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nabi Adam mengajak anak cucunya untuk menyembah Allah semata, menanamkan ajaran tauhid sejak awal kehidupan manusia. Beliau mengingatkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya kepadanya manusia bergantung dan kembali. Beliau juga memperingatkan manusia tentang tipu daya setan, musuh yang nyata, namun sering datang dengan cara yang halus. Nabi Adam mengajarkan agar manusia tidak sombong, tidak mengikuti hawa nafsu, dan selalu waspada terhadap bisikan yang menyesatkan. Selain itu, Nabi Adam mengajarkan pentingnya taubat dan kesabaran. Beliau mencontohkan bahwa ketika manusia berbuat salah, pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi siapapun yang mau kembali dengan hati yang tulus. Dalam kehidupannya, Nabi Adam bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang ayah yang penuh kasih dan guru pertama bagi umat manusia. Beliau mendidik dengan keteladanan, mengajarkan manusia cara hidup yang benar, agar selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Wafatnya Nabi Adam. Setelah menjalani kehidupan yang panjang di bumi, dipenuhi dakwah, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah, Nabi Adam pun tiba pada akhir perjalanannya di dunia. Di usia yang lanjut, Nabi Adam jatuh sakit, namun hatinya tetap tenang karena hidupnya telah ia persembahkan untuk menjalankan perintah Allah dan membimbing umat manusia. Malaikat pun datang untuk mencabut ruh beliau dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Nabi Adam wafat dalam keadaan beriman dan berserah diri kepada Allah. Beliau meninggalkan warisan yang sangat besar bagi umat manusia, bukan harta atau kekuasaan, melainkan ajaran tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan hanya kepadanya manusia kembali. Nabi Adam dimakamkan di bumi, tanah yang menjadi tempat awal kehidupan manusia. Dan sejak saat itu, estafet kenabian pun berlanjut kepada keturunannya, membawa cahaya petunjuk Allah kepada umat manusia dari generasi ke generasi. Dengan wafatnya Nabi Adam, berakhirlah kehidupan manusia pertama dan nabi pertama umat manusia. Namun ajarannya tetap hidup hingga akhir zaman. Sahabat semua, kisah Nabi Adam mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Agar kita tidak sombong seperti iblis, agar kita segera bertaubat ketika berbuat salah, karena pintu ampunan Allah selalu terbuka. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa iri dan dengki hanya akan membawa kehancuran, serta bahwa kehidupan di dunia adalah ujian menuju kehidupan akhirat yang kekal. Semoga kita termasuk keturunan Nabi Adam yang senantiasa berusaha taat kepada Allah, rendah hati dalam kehidupan, dan selalu kembali kepadanya di setiap langkah yang kita jalani. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sebagai dukungan agar lebih banyak orang dapat mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.